Halo Rebasaners, apa kabar para penikmat tempat-tempat mengerikan? Jangan sampai kalian datang ke tempat yang malah mengincar nyawa kalian. Karena pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul What the Waters Left Behind 2017. Menceritakan tentang 6 orang yang akan melakukan syuting di desa mati yang sangat terkenal itu, di mana salah satu dari mereka adalah orang yang dulunya pernah tinggal di situ semasa kecil. Jadi sudah pahamlah spot-spot mana yang bagus untuk pengambilan gambar. Namun siapa sangka mereka malah bertemu pria bertopeng misterius yang mulai menyerang mereka satu persatu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah peristiwa bencana alam di wilayah Epecuén, Argentina. Pada tahun 1985, telah terjadi banjir besar yang menenggelamkan semua bangunan. Banyak korban jiwa, tetapi ada juga korban yang selamat. Lalu pada tahun 2009 banjir itu surut dan desa yang sudah tenggelam kembali muncul ke permukaan. Sekarang tempat itu menjadi desa mati dan pastinya angker juga. Hanya orang-orang yang pemberani yang datang ke situ. Kemudian scene memperlihatkan seorang wanita muda berlari ketakutan. Saat dia merasa aman, tiba-tiba wanita itu dibunuh oleh psikopat yang ternyata telah menempati desa mati tersebut. Beberapa hari selanjutnya, terlihat sekelompok remaja tiba di desa mati guna membuat film dokumenter tentang tempat itu. Kelompok ini beranggotakan 6 orang, 3 laki dan 3 perempuan. Salah satunya ada Carla, yang kebetulan saat dia masih kecil, Carla adalah penduduk asli Epecuén. Sebelum sampai di tempat-tempat yang cocok untuk syuting, kelompok ini mampir di sebuah pom bensin. Seperti biasa, ciwi-ciwi nyelonong duluan karena kebelet pipis. Di dalam sana seorang nenek bernama Abuela menyambut kedatangan mereka. Tapi ada sedikit yang tidak mengenakan. Tempat itu begitu kotor dan jorok. Gak banget deh jika dijadikan sebagai tempat usaha. Apalagi saat wanita bernama Nacho numpang pipis di toiletnya, terlihat sangat menjijikan. Nenek Abuela sepertinya orang baik. Setelah saling ngobrol, Abuela menawarkan hidangan pai daging kepada ciwi-ciwi. Sementara di luar toko, pria bernama Vicky tanpa izin melihat-lihat sebuah mobil. Pria bernama Andy muncul dengan mengagetkannya. Vicky pun langsung mengatakan bahwa dia tidak bermaksud begitu, hanya saja dia membutuhkan bensin untuk bahan bakar mobilnya. Setelah Nacho pipis, tidak sengaja dia melihat seorang pria di salah satu kamar sedang bermain ubi urat sambil melihat ciwi-ciwi di TV. Di waktu yang bersamaan, Carla tiba menepuk pundak Nacho dan menyuruhnya kembali. Para ciwi-ciwi sudah selesai pipis dan bahan bakar mobil pun sudah terisi penuh. Namun saat mereka hendak mau bayar, Andy malah menembak harga dengan bayaran yang mahal. Tidak mau terjadi masalah, mereka pun terpaksa membayarnya. Kelompok ini kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Tempat itu begitu sepi, di mana ternyata pergerakan mereka dipantau oleh seseorang dari kejauhan. Carla membawa teman-temannya syuting ke tempat di mana dulunya itu adalah rumah neneknya yang sudah hancur. Carla, te veo tensa, Saat kamera merekam, Carla mulai menceritakan bagaimana dulu bencana banjir besar itu terjadi. Beruntung, Carla adalah salah satu korban yang selamat. Dirasa syuting pertama sudah cukup, kemudian kelompok ini melanjutkan perjalanan kembali mencari spot-spot yang bagus untuk syuting. Namun tanpa mereka sadari selang bensin mobil mereka bocor. Alhasil di tengah perjalanan mobil itu mogok. Semua turun dari mobil, lalu mencoba mengecek apa kendalanya. Karena tidak ada satupun mekanik di antara cowok-cowok, mereka menganggap selang bensin itu rusak. Di saat mereka pusing dan membutuhkan bantuan, tiba-tiba seorang pengendara mobil datang. Ternyata dia adalah pria yang memantau sebelumnya. Dia bernama Senor. Setelah Senor mengecek mobil itu, dia mengatakan bahwa seseorang telah memotong selang bensinnya. Senor pun mengajak salah satu dari mereka yaitu Vicky, sang sutradara film, untuk mencari bantuan ke pom bensin terdekat.
Sebelum pergi, Vicky meminta Diego sang penulis naskah, Carla dan Erika sang kameramen untuk syuting di tempat terdekat. Sementara si supir Vasco dan Nacho tetap tinggal untuk menjaga mobil. Beberapa menit kemudian, Vasco yang melihat teman-temannya masih lama kembali, dia pun mulai melancarkan aksi buaya daratnya. Dengan kesempatan itu, dia melakukan aksi sokulnya di depan Nacho, hingga membuat Nacho yang pacar Vicky pun tergoda, dan akhirnya mantap-mantap dengan Vasco. Sementara 3 orang lainnya masih sibuk membuat film. Untuk pengambilan gambar yang kedua, mereka melakukan syuting di pemakaman setempat. Selesai syuting, Carla menyempatkan waktu untuk melihat-lihat pemakaman. Namun karena dia ceroboh, Carla tidak sadar di situ ada seekor ular, yang mana ular itu langsung menggigitnya. Di tempat lain, Senor dan Vicky masih dalam perjalanan ke pom bensin. Akan tetapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh pria bertopeng domba misterius yang membatasi jalan. Senor turun dari mobil sambil membawa senjata. Namun pada detik-detik itu, tiba-tiba kaca mobil mereka dipukul senjata oleh pria bertopeng lain. Vicky yang menunggu di mobil pun menjadi incaran. Alhasil si pepat itu memukuli Vicky berkali-kali hingga membunuhnya. Di waktu yang bersamaan, selesai mantap-mantap, Vasco dan Nacho kembali bersikap seperti biasa. Tapi jika kita sadar, sebelumnya Nacho membawa seekor dogi kecil bernama Kiki. Nah, di situ dia sadar Kiki telah menghilang. Tidak jauh dari situ terlihat Vasco sedang pipis dan tiba-tiba kemunculan satu si pepat lain berhasil menangkap Vasco dan Nacho. Diego dan Erika tidak menemukan siapapun di dalam mobil. Mereka tidak tahu kemana 2 orang itu pergi. Dipanggil-panggil pun mereka tidak ada yang menyaut. Lalu saat waktu sudah malam, kondisi Carla semakin memburuk. Ditambah teman-teman yang menghilang tidak ada kabar sama sekali. Diego dan Erika memutuskan tetap di dalam mobil dan berharap ada bantuan tiba. Namun bukannya bantuan yang datang, malahan para psikopat itu yang kembali datang menyerang. Erika mencoba melarikan diri, tapi sialnya sebuah jebakan beruang berhasil menjeratnya. Sebagai lelaki gentle, Diego melarikan diri dan meninggalkan Erika begitu saja. Di situ dia bertemu dengan Senor yang ternyata berhasil selamat. Saat kembali mereka sudah terlambat. Si pepat itu sudah membawa Erika dan Carla, meninggalkan sebelah kaki Erika yang terpotong. Di sini akhirnya terungkap bahwa para psikopat itu adalah orang-orang yang mereka temui di pom bensin. Semua yang tertangkap diikat dan diperlakukan seperti tahanan. Erika dijaga oleh Andy, sedangkan Vasco dan Nacho dijaga oleh pria Mustang yang sempat dilihat Nacho di pom bensin. Erika sangat ketakutan jika psikopat Andy menyakitinya kembali. Dan benar saja, tanpa belas kasihan, psikopat itu kembali memotong sebelah kaki Erika yang masih utuh. Tidak hanya memotong saja, tapi ternyata psikopat itu kanibal, di mana dia kemudian menggiling potongan kaki Erika agar bisa dimakan. Di ruangan lain, pria Musang mengeluarkan Vasco dan langsung membunuhnya. Nah, di sini adalah kesempatan pria Musang untuk memperkaos Nacho. Di sisi lain, Diego dan Senor datang menyusul untuk menyelamatkan teman-temannya. Secara diam-diam, mereka berhasil masuk dan Senor mulai menggeledah barang milik psikopat guna mencari tahu informasi tentang mereka. Sebenarnya tujuan Senor datang untuk mencari putrinya yang hilang di kota mati tersebut. Dan setelah diselidiki, Senor menemukan fakta bahwa ternyata sudah banyak orang lain yang menjadi korban para psikopat ini, termasuk putrinya yang hilang itu, di mana dia adalah wanita di scene awal yang dikejar oleh psikopat. Mengetahui fakta putrinya sudah tewas, Senor putus asa dan ingin bundir.
Namun niat itu digagalkannya karena Senor mendengar teriakan Erika. Ketika mengikuti sumber suara, Senor tidak sadar di belakangnya ada si Popat. Sementara Diego secara diam-diam berhasil menemukan keberadaan Nacho yang tengah diperkaos si Popat musang. Dari belakang, Diego berhasil menikam si Popat dan menyelamatkan Nacho. Setelah diselamatkan, Diego meminta Nacho istirahat. Dan di detik itu muncul kembali si Popat yang memakai topeng. Tanpa ingin tahu siapa dia, Diego langsung menusuk si Popat itu hingga tewas. Dan setelah topeng dibuka, ternyata itu adalah Senor yang dijadikan jebakan. Ketika tersadar, Diego, Nacho, Erika, dan Carla berada di satu meja dengan para si Popat ini. Nenek Abuela muncul yang kemudian memaksa Erika untuk memakan pai dengan daging dari kakinya sendiri. Semua si Popat sangat senang menikmati penderitaan Erika. Disitulah Nacho diam-diam mengambil pecahan botol yang ia gunakan untuk mengancam. Tapi bukannya melawan, Nacho malah bundir. Nacho lebih memilih mati daripada harus disiksa si Popat. Saat si Popat lengah, Diego mencoba untuk melarikan diri. Namun dia berhasil dikejar dan terjadilah perkelahian. Diego tidak sengaja membuka topeng si Popat dan terlihat wajahnya begitu menyeramkan. Saat Diego berhasil mendominasi si Popat, tiba-tiba Carla datang untuk menghentikannya. Ternyata siapa sangka Carla adalah bagian dari para si Popat ini dan cucu dari si nenek Abuela. Carla mengungkapkan bahwa dulu keluarganya selamat dari bencana banjir besar. Namun keluarga Carla adalah keluarga satu-satunya yang tidak pernah mendapat bantuan, sehingga hal itu memaksa keluarga ini menjebak orang-orang, lalu dijadikan makanan untuk bertahan hidup. Carla bisa sadar karena nenek Abuela sudah memberikannya obat penawar racun ular. Kemudian dengan jiwa si Popatnya, Carla pun akhirnya membunuh Diego. Sungguh tragis, semua anggota kelompok tidak ada yang selamat. Pada adegan terakhir, terlihat Carla kembali mencari korban. Kali ini dia menyamar sebagai pemain gitar. Dua orang pria yang sedang berkendara tanpa ragu menerima tumpangannya. Tidak ada alasan untuk menolak tumpangan itu, selain mereka berpikir Carla bisa diajak mantap-mantap. Saat ditanya Carla mau kemana, dia menjawab tujuannya adalah Epequen. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film What the Waters Left Behind. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.